Keep the faith, be real. Get through the days, show your strength, be real. Never give up and never see us coming. Take up your arms, it can destroy. We're ready for war. Keep the faith, we are stronger as one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan dari teman kita, yaitu tentang bulu entok ya. Jadi bulu entok untuk pertanyaannya sendiri sebagai berikut. Bulu yang patah pada entok baiknya dicabut atau tidak, Mbak? Dan untuk bulu sayap yang malik, cara merapikan gimana? Nah, di sini akan saya perjelaskan. Untuk di catur unggas kebetulan ada entok Rambon untuk breeding, dan kemarin saya informasikan terkena makan bulu teman. Nah, ini kita sekalian untuk lihat tuh perkembangan dari calon indukan di catur unggas untuk khusus varietas Rambon untuk perkembangannya juga. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, masih ada makan bulu temannya. Oke, sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Jadi makan bulu teman di kandang Catur Unggas ini belum parah ya, belum terlalu parah. Jadi ada juga yang sampai kanibal. Kalau kanibal itu sampai ke dagingnya. Dan untuk teman kita yang menanyakan untuk cara merapikannya gimana, untuk bulu yang patah, selain bulu di sayap, itu sebaiknya dicabut ya, dicabut, karena itu nanti akan tumbuh yang baru lebih rapi lagi. Dan nanti kita akan tangkap satu ekor yang dimana kondisi dari bulu sayap itu tumbuhnya belum bisa 100% normal, karena kemarin terkena makan bulu teman, dan ini kondisinya udah saya cabutin teman-teman. Tadinya untuk di bagian sayap ini ya, nah di bagian sayap ini tumbuh bulu yang dimana untuk kondisinya ini masih kayak terbungkus kayak gini nih. Nah, itu panjang-panjang, jadi dia terlihat seperti patah. Jadi istilahnya nggak bisa seimbang ya, terlalu berat untuk menopang dari sayapnya. Dan teman-teman bisa ketahui sebelumnya, untuk makan bulu teman tuh yang selalu dipatuk oleh entok lain itu pasti di bagian sayap. Jadi kalau teman-teman yang sudah biasa untuk ternak entok pasti tahu yang paling utama itu disasar itu adalah bagian bulu sayap ya, bagian bulu sayap. Maka dari itu dalam proses pertumbuhannya tentu saja tidak akan bisa langsung normal. Nah, seperti ini bisa teman-teman melihat ini belum rapi karena di bagian ujung ini enggak teratur untuk bulunya, tumbuhnya itu enggak teratur. Harusnya kan kalau tidak terkena makan bulu teman langsung sempurna, tapi karena terhambat karena dipatuk oleh temannya itu ada yang patah, jadi dia enggak sempurna untuk tumbuhnya. Nah, caranya teman-teman harus rapikan satu persatu. Jadi untuk memperbaiki bulu entok teman-teman yang terkena mungkin makan bulu teman ataupun patah, itu sebaiknya memang dicabut. Untuk teman-teman yang masih belum tahu atau belum paham atau masih awalan pemula, itu jangan khawatir, karena apabila dicabut itu sebenarnya malah bagus, karena itu akan tumbuh lagi. Untuk bulu baru itu akan lebih bagus teman-teman untuk bentuknya gitu.
Nah, jadi kita lihat ini untuk yang jantan nih teman-teman nih. Yang jantan ini susah sekali untuk tumbuh ya. Ini baru saya masukkan ke dalam. Tadinya di luar dia terkena makan bulu teman juga nih. Nah, kondisi untuk sayap yang seperti ini kan patah. Patahnya karena dia dimakan oleh entok lain. Nah, otomatis untuk pertumbuhannya akan terhambat. Kalaupun tumbuh nanti lama, terus itu nanti jadinya itu tumbuhnya nggak bagus. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman harus rapikan yang sisa-sisanya itu lebih baik dicabutin. Ya, itu nanti walaupun memang kesakitan untuk entoknya, tapi itu akan mempermudah untuk pertumbuhan bulu baru. Ya, jadi lebih bagus dan nantinya tidak akan terjadi cedera juga. Nah, sebenarnya ada bulu-bulu yang memang terhambat untuk keluar dari kulit kalau udah seperti itu. Ya, jadi teman-teman harus telaten. Nah, ini salah satunya udah saya rapiin teman-teman. Tadinya yang bagian ujung dari sayap ini terlalu panjang untuk bulu yang keluar, tapi tidak sempurna. Ya, kayak berat gitu. Akhirnya saya cabutin supaya apa, nanti pertumbuhannya juga akan sempurna 100% dan bisa rapi. Ini udah mulai rapi teman-teman, dan ini bisa dikatakan proses penyembuhan makan bulu teman kita, entok kita ini udah dikatakan bisa berhasil ya. Kenapa dikatakan bisa berhasil? Karena untuk bulu-bulunya udah mulai nutup nih teman-teman. Jadi kalau dibandingkan dengan yang jantan nih yang baru saya masukkan dari umbaran yang memang terkena kasus yang sama, ini lebih bagus untuk bulunya udah tumbuh ya. Ini jantan yang ini teman-teman ya. Jadi kita akan lihat, kita tangkap satu aja. Oke, kita udah tangkap satu ya teman-teman, biar lebih jelas tuh teman-teman seperti ini. Ini ya, ini untuk keadaan bagian sayapnya itu ada bulu yang terhambat untuk keluar dari kulitnya. Nah, hitam-hitam seperti ini. Nah, ini alangkah bagusnya dicabutin. Nah, ini yang bagian ujung ini, ini salah satu contoh untuk bulu yang kurang sempurna untuk tumbuh. Harusnya yang sempurna itu ketika muncul tidak ada batang yang lebih besar seperti ini. Jadi kita tandai dengan tanda panah ya. Nah, ini juga harusnya dicabut. Yang sempurna itu seperti ini, dia langsung lebih, istilahnya lebih besar yang ngembang. Kalau ini kan beda nih teman-teman. Ini nanti tumbuh memanjang dengan kondisi yang sama. Jadi dia yang lebar ini sedikit nih ya, yang lebar ini lebih sedikit untuk presisinya dibandingkan dengan batangan yang tumbuh dari kulitnya ini. Jadi kesannya itu ketika udah tumbuh nanti untuk sayapnya itu lebih condong ke bawah, seperti yang dikatakan teman-teman itu ngesreh atau patah gitu ya. Nah, untuk bulu-bulu yang patah atau kurang rapi untuk tumbuhnya yang masih terhambat oleh kulit ini, sebaiknya juga teman-teman bersihkan supaya nanti untuk tumbuhnya itu sempurna dan tidak mengalami kesakitan untuk entoknya teman-teman. Ini kalau dipegang sakit ya, masih sakit. Nanti pas masa penyembuhannya memang untuk pertumbuhan bulunya itu merasakan sakit untuk kulit dari entoknya ini. Oke, kita lepaskan aja. Jadi itu ya untuk informasi
Nah, ini terlihat ya, yang tadi saya tangkap. Nah, ketika dia mendapat serangan dari temannya, dia langsung menghindar. Kalau untuk kandangnya masih tergolong luas, nanti bisa menghindar untuk entoknya. Makanya harus dikondisikan jangan terlalu padat untuk penyembuhannya, dan juga untuk pakannya sendiri, proteinnya kalau bisa dibanyakin. Terus populasi juga jangan terlalu padat. Pisahkan untuk jenis betina dan jantannya, atau pisahkan untuk entok dimana yang aktif untuk mematuk bulu temannya gitu ya. Jadi kalau dikasih ramuan-ramuan kayak balsem itu sebenarnya kalau masih istilahnya masih kurang untuk pakannya juga, untuk tempatnya juga kurang luas, itu masih belum efektif juga ya. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur vertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.